Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kanca Purbasora dimanapun Anda. Senang sekali Anda masih bersama kami, Radio Purbasora yang dipancar siarkan dari Komplek Perkantoran GBU Singaparna 105,7 Pas FM. Dan bersama saya Pri selama kurang lebih 1 jam ke depan kita bakal bersama-sama di acara Dialog Interaktif Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya di Radio Purbasora FM ini. Dan terlebih dahulu saya perkenalkan kedua narasumber kami yang sudah berada di studio. Yang pertama adalah Bapak Hadrian Suharyono SH, beliau adalah Kepala Seksi Intelijen. Kemudian narasumber yang kedua adalah Ibu Siti Halimatun SH MH, beliau adalah jaksa fungsional ya. Dan pada kesempatan kali ini mengangkat tema yaitu pencegahan kenakalan remaja dan bullying di Kabupaten Tasikmalaya. Ya baik Kanca, untuk lebih jelasnya bagaimana mengenai topik yang diambil untuk sekarang ini, dan nanti juga kami menyediakan waktu untuk session tanya jawab. Anda bisa pergunakan WA di 0853 244 00070 atau dengan SMS dengan nomor yang sama ya. Baik, saya temui Bapak Hadrian Suharyono SH. Selamat datang di studio kami Pak, selamat siang. Ya, terima kasih Pak, selamat siang. Iya, baik. Bagaimana perjalanan dari kantor ke studio, cukup dekat ya? Alhamdulillah cukup lancar. Cukup dekat juga dengan kantor kami. Hanya beberapa menit saja ya Pak ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya di studio. Dan yang kedua adalah Ibu Siti Halimatun SHMH. Selamat siang, selamat datang Bu. Selamat siang Bapak. Terima kasih bisa berkunjung atau juga hadir di tempat ini untuk menyampaikan topik atau juga tema kali ini yang tentu saja ini sangat penting sekali ya bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Ya betul Bapak. Iya baik. Tak kenal maka tak sayang, biasanya pengen tahu aslinya dari mana gitu ya. Jadi Pak Hadrian sendiri aslinya dari mana Pak? Ya siap. Saya aslinya dari Bandung Pak. Oh Bandung. Dari Bandung. Iya. Kemudian saya baru di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya baru 1 bulan kurang lebih di sini. Iya. Betul. Iya. Tapi kerasan betah itu Pak di Tasik. Alhamdulillah sudah kerasan. Sebelumnya tugasnya di mana Bapak? Saya sebelumnya di Jawa Tengah, Kota Salatiga. Oh Salatiga ya. Oh iya. Kemudian Ibu Siti? Kalau saya asli sini Pak, Kota Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya Pak. Biasanya kalau profesi seperti Bapak dan Ibu kan dipindah kemana-mana gitu ya tugasnya. Tidak di tempat betul Pak. Ibu Siti. Tapi kebetulan Ibu Siti ya? Kebetulan itu kalau awalnya tidak di sini Pak. Oh ya, jauh dulu Pak. Jauh dulu. Terus kemudian di tahun 2015 akhir saya baru alhamdulillah dapat di Kabupaten Tasik. Alhamdulillah dekat dengan keluarga ya Pak. Oke. Baik, acara dialog interaktif ini tentu saja kerjasama antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya juga Purbasora FM. Baik, langsung saja Pak Hadrian, manggilnya apa biasanya Bapak panggilannya? Hadrian aja Pak, cukup Pak. Pak Hadrian. Siap. Ya. Baik. Betul, Pak. Iya. Mungkin Bapak bisa menyampaikan terlebih dahulu mengenai tentang tugas dan fungsi dari Kejaksaan Republik Indonesia, Pak. Baik, terima kasih Mas Pri ya. Mungkin saya panggil ya Mas Pri. Lebih akrab begitu Mas. Lebih akrab begitu ya Mas Pri ya. Siap. Terima kasih para pendengar Kanca Purbasora. Perkenalkan, nama saya tadi sudah disebutkan Hadrian. Saya selaku Kepala Seksi Intelijen dari Kejari Kabupaten Tasikmalaya. Terkait dengan tugas dan fungsi kejaksaan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Ada 3 bidang, yaitu pertama di dalam bidang ketertiban dan ketertiban umum, yaitu kami di bidang intelijen termasuk diantaranya. Kemudian yang kedua bidang pidana. Ya, bidang pidana itu apa saja? Ada bidang pidana yaitu diantaranya
melakukan penuntutan. Setelah itu kemudian melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat. Kemudian juga kami juga melakukan punya kegiatan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, misalkan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu di kami juga ada bidang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Kemudian kami juga melakukan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Kemudian bidang perdata dan tata usaha negara, jadi kami kejaksaan selaku jaksa pengacara negara dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk atas nama negara atau pemerintah, terdiri dari 5, yaitu pertama adalah penegakan hukum, kemudian yang kedua adalah bantuan hukum, yang ketiga adalah pertimbangan hukum, kemudian yang keempat adalah pelayanan hukum, dan kelima tindakan hukum lainnya. Mungkin demikian tugas dan fungsi kejaksaan. Terima kasih. Iya. Jadi masyarakat supaya lebih mengetahui ya mengenai tugas dan fungsi kejaksaan itu apa gitu ya. Cuman mengenai seragam, kalau masyarakat awam termasuk saya ya, yang di kejaksaan itu semuanya jaksa gitu. Iya. Sebenarnya ada bidang-bidang tersendiri ya, Pak ya. Ada tugasnya beda-beda mungkin dari bidang ke bidang lain. Betul. Iya. Baik, yang berikutnya mengenai tema kita kali ini yaitu pencegahan kenakalan remaja dan bullying di Kabupaten Tasikmalaya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan mengenai pencegahan ini, terutama kenakalan remaja dan bullying di Kabupaten Tasikmalaya. Silakan bisa menggambarkan. Ya, terima kasih Mas Pri ya Pak ya. Siap. Oke, kepada pendengar Kanca Purbasora, mungkin ini ya lebih ke tentang kenakalan remaja ini. Sebenarnya itu dasar awal kita mengangkat tema ini adalah melihat fenomena di Kabupaten Tasik khususnya ya. Terus kemudian juga yang saya lihat di lingkungan dan apa yang terjadi ketika sampai di persidangan itu banyak yang melibatkan anak-anak remaja gitu. Bahkan tidak anak-anak remaja saja. Hal seperti itu bahkan ada di bawah remaja, dalam artian anak SD gitu kan. Ada kita dengar berita-berita banyak selama ini ya, Pak ya. Jadi SD, dari mulai SD, SMP sudah sangat menyentuh anak-anak remaja, dan itu menjadi concern kita sendiri bahwa dalam artian akhir-akhir ini kok terlalu banyak yang akhirnya perkara-perkara itu kok menyangkut keremajaan. Nah, ini mungkin di sini kita membahas itu, kita mengangkat soal itu untuk mencegah bagaimana sih kenakalan remaja itu diatasi. Karena penyebab-penyebabnya yang saya lihat atau yang selama ini bisa kita lihat dalam artian apalagi sekarang adanya internet bebas dan segala macam itu sangat mempengaruhi, sehingga zaman dulu mungkin tawuran sudah biasa, apalagi zaman sekarang ditambah dengan adanya internet, YouTube segala macam dengan bebas, otomatis anak-anak bisa melihat dengan secara luas gitu, tanpa adanya dampingan dari orang tua. Nah, itu mungkin bisa jadi penyebab yang sangat untuk yang sekarang ya, untuk yang tahun-tahun udah zaman milenial lah bahasanya ya, zaman Gen Z katanya kan, bahasa anak-anak sekarang kan. Nah, jadi kalau dilihat bahwa kalau kita lihat latar belakang penyebab adalah kadang-kadang dari mungkin kurang perhatiannya dari orang tua, kadang-kadang adanya pernikahan dini, itu kadang-kadang menjadi penyebab. Jadi ketika orang tuanya masih berumur 30-an sekian, dan tapi anaknya sudah besar sekali, nah itu ada pengaruh yang saya lihat, karena ketika saya di persidangan itu melihat ketika
anak ini gimana. Jadi ketika kontrolnya orang tua dan ini akhirnya tidak ada kontrol karena memang mungkin kesiapan si orang tua untuk mempunyai anak itu belum, karena usianya pada saat itu mungkin belum matang. Nah, itu ada salah satu penyebab. Jadi ada kurang kasih sayang, kurang pengawasan, itu jelas sekali. Kemudian pernikahan dini juga termasuk dengan pergaulan yang tadi dibilang, apalagi sekarang didukung dengan yang segala macam ini. Intinya dalam artian bimbingan agama. Sebenarnya itu yang perlu ditanamkan gitu. Memang di sini adalah, apalagi di sini kota santri nih gitu kan. Tapi kan di sini bimbingan tetap dari orang tua juga tetap, walaupun di sini udah ada ini dasar agamanya di sini kuat nih gitu ya, kita ada kontak, tapi di situ bimbing orang tua juga harus tetap melihat anak-anak kita bagaimana perkembangannya. Nah, seperti itu mungkin. Kalau untuk macam-macam kenakalan remaja itu banyak seperti itu ya. Ada kenakalan remaja di sini mungkin adanya tawuran di sekolah ya, dari dulu juga begitu. Terus kemudian adanya kekerasan fisik terhadap satu sama lain. Terus kemudian ada narkotika, ada psikotropika, kemudian ada obat-obatan. Nah, ini yang obat-obatan ini udah mulai merajalela ke sekolah. Karena berbeda dengan narkotika dan ganja, itu harganya mahal. Betul. Tapi obat-obatan itu, obat-obat keras itu seperti Heximer, Tramadol, itu sangat murah, Mas. Jadi dia dijual cuma 10.000 3. 10.000 cuma 4. Nah, anak-anak remaja akhirnya kan tertarik karena uang jajan mereka pas, bisa dapat 5.000, kamu dapat 2 pil, gitu kan, pil itu. Dan ya kadang remaja nggak tahu ini bener atau enggak, atau ya udah dimakan aja. Kalau enggak, nah penyebabnya apa ya? Dengan Heximer begitu kan ada ketergantungan, atau misalnya ada pengaruhnya, karena itu kan obat untuk Parkinson segala macam ya. Jadi ada akibat lah buat kita kalau ketergantungan. Terus juga kan kalau misalnya kemudian kita ngambil dari orang, terus kemudian kamu mau coba nggak? Kamu ini, kita ini lama-lama kan kita berpikir ini bisnis nih gampang diedarin karena murah. Karena dijual bebas di media-media toko-toko online itu dijual, bisa dicari gitu. Jadi gampang, dan itu harganya cuma satu botol yang isinya 1.000 tuh cuma harganya itu di bawah 1.000 satu butirnya, bisa 800, bisa 700 atau bisa 1.000. Sehingga kalau dijual 5.000 itu untungnya banyak ya. Itu. Jadi sebenarnya fenomenanya memang akhirnya kalau sabu sama ganja memang udah dari dulu. Nah, ini jadi kayak ke obat-obatan juga sudah mulai banyak begitu ya. Nah, yang kemudian mungkin yang lebih wow lagi, bullying ya Pak ya, yang sesuai dengan tema kita kali ini. Itu bullying tuh apa, gimana aja sih? Kadang-kadang orang kan mikirnya bullying udah kekerasan aja, fisik, taunya begitu. Tapi kan bullying itu beda-beda, ada verbal, secara bahasa, secara dia ternyata tertekan batin saja dan segala macam itu bisa. Ada pidananya yang mungkin anak-anak tuh kadang-kadang tidak paham itu, begitu ya. Jadi ke anak remaja akibatnya juga ada, gitu kan. Secara bahasa kekerasan itu di sini dalam artian bukan kekerasan fisik, tapi kekerasan psikis juga masuk. Betul. Jadi bullying itu tidak hanya kekerasan fisik, tapi kekerasan psikis juga masuk. Nah, apalagi sekarang zamannya cyberbullying, ya kan. Jadi lebih ke yang pasang status, ngomongin si A, misalnya kan, ini gini-gini, akhirnya mencemarkan nama anak itu atau bagaimana, itu juga masuk. Ada pidananya yang mungkin kadang-kadang tidak disadari. Nah, jadi kita menghujat seseorang dengan body shaming ya, sekarang kayak gitu kan, itu pun kan masuk. Nah, itu yang akhirnya sekarang itu lebih concernnya ke situ. Kadang yang harus mungkin Pak, yang Mas, yang mungkin saya di sini agak mengajak untuk pendengar Purbasora bahwa anak-anak yang melakukannya pun itu bisa ada pidananya, gitu loh. Bisa ada tindakannya bagi anak-anak tertentu, bagi anak-anak itu. Jadi tidak hanya bagi
kalau akibatnya bagi korban. Tapi di sini kita juga concern kepada pelaku anak yang akhirnya kan kita sangat sayangkan karena ketika di sekolah yang pelaku pun anak-anak. Ya walaupun kalau anak-anak kan memang ada beberapa pilihan tindak pidananya. Pidananya tidak penjara, tapi ada alternatif pilihan lain untuk anak-anak itu. Begitu. Begitu mungkin gambaran secara umum yang bisa saya jelaskan selama dalam artian dalam persidangan dan di lingkungan sekitar. Mungkin itu Mas Pri. Iya Bu ya. Ternyata ya semurah itu dan bisa akibatnya sangat membahayakan bagi bangsa kita ini ya. Iya, betul. Nah, kemudian untuk Pak Hadrian, kita juga ingin tahu sejauh mana kewenangan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya untuk mencegah seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Siti Harimatun. Namun sebelumnya kita simak dulu Pak sebuah lagu berikut ini untuk Kanca Purbasora dimanapun Anda. Selamat menikmati. Sulit ku kira kehilangannya, sakit terasa memikirkannya, hancur warasku. Kau telah berlalu, tinggalkan aku begitu, rapuh hidupku, remuk jantungku. Semua salahku, tak jaga dirimu untuk hatiku. Sungguh ku tak sanggup, semua terjadi seperti mimpi, mimpi burukku, kehilanganmu. Karena kamu nyawaku, karena kamu nafasku, karena kamu jantungku, karena kamu rapuh hidupku, remuk jantungku, rapuh hidupku, remuk jantungku. Semua salahku, tak jaga dirimu untuk hatiku. Sungguh ku tak sanggup, semua terjadi seperti mimpi, mimpi burukku, kehilanganmu. Karena kamu nyawaku, karena kamu nafasku, karena kamu jantungku, karena kamu. Oh, tanpa kamu ku lemah, tanpa kamu ku resah, tanpa kamu ku gundah, tanpa kamu. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Ada 5 cara untuk mencegah stunting menurut Kementerian Kesehatan Indonesia. Pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Kedua, bagi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Ketiga, makanan pendamping ASI sehat untuk mendampingi pemberian ASI. Keempat,
konsisten memantau pertumbuhan anak. Dan kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Purbasora dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Kanca Purbasora, apabila Anda memiliki keluhan soal layanan publik, laporkan saja di lapor.go.id. Nah, pemerintah telah membentuk sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N. Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia. SP4N Lapor telah terhubung dengan 34 kementerian, 96 lembaga, dan 493 pemerintah daerah di Indonesia. Cara penyampaian aduan, Anda bisa mengakses laman resmi www.lapor.go.id atau lewat aplikasi SP4N Lapor dari Play Store atau App Store. Sampaikan laporan dengan jelas dan lengkap, serta gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lampirkan bukti pendukung Anda berupa gambar, dokumen, foto, atau video dengan maksimal 2 MB. Segera kirimkan laporan Anda apabila laporan yang disampaikan dirasa sudah jelas dan lengkap. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Purbasora dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Informasi. Informasinya. Ayo bayar pajak bumi dan bangunan PBB tahun 2023. Hindari keterlambatan 2% per bulan. Pembayaran PBB tahun ini jatuh tempo pada tanggal 30 September 2023. Pembayaran juga bisa dilakukan dengan melalui Indomaret, Bukalapak, Link Aja, Tokopedia, BJB Digi, Bank BJB, Oppo, Masa, Go, Bumdes, Tokopedia, Lazada, Alfamart, dan Pos Indonesia. Ayo, bayar PBB tepat waktu. Pajak Anda membangun Kabupaten Tasikmalaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Purbasora dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya serta BPKPD Kabupaten Tasikmalaya. Kanca Purbasora, mari kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di acara Dialog Interaktif Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, tentunya juga bersama Radio Purbasora Kabupaten Tasikmalaya. Ya, kalau tadi Ibu Siti sudah menjelaskan mengenai tema kita kali ini, pencegahan kenakalan remaja dan bullying di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kemudian pertanyaan tadi sempat saya lontarkan kepada Bapak Hadrian Suharyono, SH, beliau adalah Kepala Seksi Intelijen, dan juga sebelumnya tadi Ibu Siti Halimatun, SH, MH, Jaksa Fungsional. Nah, Pak Hadrian, seperti yang saya tanyakan tadi, sejauh mana nih kewenangan atau juga tugas Kejaksaan Negeri mengenai hal yang kita diskusikan atau juga yang kita bahas kali ini mengenai pencegahan kenakalan remaja dan bullying di Kabupaten Tasikmalaya, Pak? Ya, baik. Terima kasih Mas Pri atas pertanyaannya. Jadi kami kejaksaan di dalam
pencegahan terkait kenakalan remaja, yaitu tupoksi kami pada bidang ketertiban dan ketentraman umum, yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Jadi kami dari bidang intelijen sering sekali kami melakukan sosialisasi, baik melalui sekolah-sekolah, baik SD, SMP dan SMA, maupun perguruan tinggi. Kami melakukan sosialisasi bahwa bagaimana sih tentang kenakalan remaja, bagaimana dan apa penyebab dan bagaimana untuk pencegahannya seperti apa. Kami selalu melakukan sosialisasi terhadap anak-anak maupun terhadap orang tua dan guru, terutama karena apa? Tanpa ada kehadiran dari orang tua, anak-anak itu memang tidak bisa dikendalikan. Artinya semua itu saling berkesinambungan. Jadi orang tua harus mengawasi anaknya, bagaimana perilaku anaknya di sekolah, selalu diawasi dan selalu didengarkan permasalahannya. Bagaimana sih mereka, apakah ada permasalahan ketika mereka sosialisasi di dalam pembelajaran setiap hari di sekolah, apakah ada permasalahan ketika mereka mungkin tidak pernah memberitahukan kepada orang tuanya, ya kan. Jadi dengan adanya sosialisasi agar orang tua berserta guru dan anak-anak ini dapat melakukan berkesinambungan, ya, bahwa hari ini anak ini bagaimana bermain dengan siapa, dan memang orang tua dan guru selalu harus menanyakan kepada anaknya ketika tanpa sepengetahuan anak-anak ini kan memang susah sekali untuk menolak ketika anak ini dalam kapasitasnya belajar, misalkan ada diajak oleh kakak kelasnya. Ketika anak itu di luar sekolah selesai pembelajaran, kadang-kadang anak-anak susah untuk menolak ketika diajak. Nah, oleh karena itu ada perbedaan usia saja mungkin itu bisa terjadi kenakalan remaja. Akhirnya anak-anak ini yang di bawah kakak kelasnya itu mau saja mereka untuk mengikuti apa yang disuruh oleh kakak kelas mereka. Nah, hal-hal ini yang kita antisipasi. Kemudian juga di dalam kelas juga kami juga kejaksaan selalu proaktif, baik 2 atau 3 bulan sekali kami melakukan sosialisasi tentang kenakalan remaja, tidak hanya tentang kenakalan remaja tapi terkait tindak pidana yang berkaitan dengan kejaksaan, sehingga anak-anak baik SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi mereka mengetahui bagaimana tentang hukum, bagaimana mereka tata cara mereka berperilaku mereka, bagaimana mereka nanti ke depannya di tengah masyarakat, sehingga mereka sudah melek hukum dari awal. Sejak dini mereka sudah diajarkan ketika mereka sudah dewasa nanti. Mudah-mudahan harapan kami adalah anak-anak ini artinya kenakalan remaja ini bisa diperkecil, ya, karena memang kita tidak bisa memungkiri bahwa saja pergaulan di sekolah atau di luar sekolah itu sangat mempengaruhi seseorang. Jadi kembali lagi dari aspek keluarga itu sangat memiliki peranan penting. Walaupun orang tua di sekolah adalah guru, mereka tidak mungkin bisa mengawasi anaknya selepas dari sekolah, karena orang tua sangat harus sekali mengawasi anaknya. Mungkin demikian, Pak. Iya. Baik, Pak Hadrian, ya, ternyata kejaksaan pun ini cukup andil dalam pencegahan kenakalan remaja ini, ya, Pak, ya. Siap. Cuman masyarakat kadang-kadang itu asumsinya di persidangan aja, ya. Pak jaksa, Bu jaksa, betul. tahunya selintas di TV kan itu, ya. Betul. Itu persidangan begitu, ya, Bu, ya. Iya, betul. Iya. Kalau menurut Ibu sendiri, Bu Siti, daripada enakan mana kalau penyuluhan seperti ini atau mending di persidangan? Enakan mana ya, Pak?
Dua-duanya mungkin Dua-duanya, sama-sama enak karena Iya, iya. pada intinya seperti yang dibilang Pak Kasih Intel tadi, Iya. dalam artian ketika kita program sosialisasi Iya. itu kan kita ada program JMS Jaksa Masuk Sekolah. Oh, ada juga ya. Ada jaksa. Masuk radio juga ada. Ya betul, jaksa menyapa, Iya, iya. jaksa masuk sekolah, jaksa masuk pesantren. Nah, Iya, iya. menyenangkan hal itu ketika kita yang di dunia kaku dalam Iya. artian begitu ya, selalu dengan berkutat dengan undang-undang dan Betul, segala macam. iya. Kemudian kita jalan-jalan lah, kayak refreshing, Iya. ketemu dengan anak-anak gitu ya, ketemu dengan para guru gitu ya Iya. di sekolah, dengan komunitas yang lain yang berbeda. Iya, Jadi iya. pembicaraan pun walaupun tetap masalah hukum yang kita bawa, Iya. tapi ada suasana yang berbeda, Betul, yang betul. akhirnya bisa kita rileks, Iya. sosialisasi itu bisa masuk Iya. ke anak-anak gitu kan. Betul. Halnya itu sangat menyenangkan. Kalau di persidangan itu mungkin menyenangkannya, saya rasa justru tidak menyenangkan, Pak. Karena Iya. kalau di sosialisasi tadi, pencegahan tadi, iya. kita bertemu dengan orang yang belum ada permasalahan, Betul, betul. sehingga kita bisa dengan asik bercerita, Iya, iya. mengumpulkan informasi atau ada yang curhat dan segala Iya, macam iya. kan. Ada yang juga termotivasi, saya mau Iya. jadi kayak ibu gitu kan. Iya, Ada iya, juga yang akhirnya betul. membuat kita bahwa oh ada gunanya juga kita, gitu kan Pak, gitu ya. Generasinya nanti, iya. Iya, dengan anak-anak. Tapi kemudian kalau di persidangan yang dalam artian tidak menyenangkannya, bukan tidak menyenangkan dalam pekerjaan, tapi dalam artian kita harus menghadapi anak-anak korban. Di sini yang Iya, iya. hati kita tuh kayak teriris gitu Teriris, ya, betul, Pak, betul. gitu ya. Iya, iya. Aduh, fenomenanya kok seperti ini gitu kan. Dan ketika ngobrol dengan Iya. pelaku anak, walaupun dengan pelaku anak maupun dengan korban anak, itu ketika kita ngobrol dari hati ke hati itu dua-duanya tuh bisa sampai Pak, dalam artian bahwa itu yang tidak menyenangkannya adalah Iya. ketika kok kamu ngelakuin ini sih gitu ya, kita ngobrol sama anak itu ya, Iya, iya. Bu, saya tuh di rumah tuh begini dan itu sangat kayak nggak menyenangkannya tuh di situ Pak. Jadi kita iya. mendengarkan hal-hal yang akhirnya ini harus diperbaiki nih, ini Iya. harus itu yang tidak menyenangkannya. Maksud saya tuh ketika di persidangannya itu, Iya. dan ketika korban pun gimana, udah nasi udah jadi bubur, Betul. udah terjadi, mau kita ini nggak bisa, akhirnya ya hanya kita bisa support gitu kan Iya, ke dia, iya. karena memang dalam artian kenakalan remaja termasuk cyberbullying, ada hal yang mungkin kita sering lupa. Ada di sini yang maaf mungkin Pak ya, Iya, saya ada yang ke anak yang soal pornografi Iya, dan lain-lain. Nah itu kadang-kadang nggak disadari karena ketidaktahuan. Iya. Kadang-kadang ya Iya. masyarakat yang mungkin ke arah mana sih yang dikatakan pornografi dan segala macam seperti itu ya. Kadang kan anak-anak nggak tahu bahwa memegang sesuatu hal atau apa, hal-hal yang sederhana aja itu ternyata bisa dikatakan pencabulan begitu Iya, ya Pak iya. ya, ibaratnya. Jadi nggak yang ekstrimnya lah bahasanya seperti Iya, itu. iya. Dan ya memang kesedihannya tuh di situ. Jadi ketika kita mungkin anak-anak yang tadinya mereka memang kenakalan remaja di sini, iya. akhirnya meningkatlah. Itu yang mungkin akhirnya kejadian karena Iya. tidak ada perhatian dan segala macam. Diajak dengan lingkungan, Iya. adanya lingkungan yang mengajak dia, akhirnya ayo yuk nyuri. Ayo yuk ini, akhirnya dia bolos sekolah misalnya. Itu kan Iya. mulai dari kenakalan remaja awalnya sebenarnya kan. Iya, iya. Kemudian dia bertemu dengan komunitas yang di situ ada komunitas yang memang ada minuman keras di situ atau akhirnya terbawalah itu. Itu yang tidak menyenangkannya Pak di persidangan. Di persidangan ya. Iya, begitu Pak. Iya, iya. Oke, Pak Hadrian. Kalau kira-kira nih mungkin Pak Hadrian lebih sering menghadapi hal ini, penyebab dari terjadinya kenakalan remaja yang seperti disampaikan sama Ibu Siti tadi. Kira-kira penyebabnya mayoritas apa ini? Faktor apa Pak Hadrian? Ya, terima kasih Mas Pri. Iya. Jadi untuk penyebab kenakalan remaja seperti tadi sudah dikatakan oleh Ibu Siti bahwa Iya. yang pertama memang dari faktor pergaulan ya. Ketika anak itu pergaulan di dalam Iya. sekolah maupun di luar sekolah, di luar kontrol dari orang tua maupun Iya. guru. Kemudian juga kurangnya kasih sayang dari orang tua. Jadi orang tua tidak ada rasa, maksudnya bukan tidak ada rasa, tapi artinya kasih sayang orang tua itu tidak terlalu
berlebih, artinya jadi anak ini merasa kurang nih perhatian dari orang tua, sehingga dia mencari jati dirinya sendiri, Pak. Nah, mungkin dari SMP ke SMA itu orang bisa cari jati diri ya. Nah, ketika kurangnya perhatian dari orang tua, makanya dia cari teman, ya kan, diajak sama lingkungan. Tadi misalkan dia disuruh, misalkan ayo kita ambil petik mangga, salah satu kecilnya saja kan itu. Dan itu bisa jadi hal-hal yang memang itu dasar bagi seorang anak kan gitu. Kemudian juga dari perkembangan teknologi ya, karena memang sekarang apalagi setelah COVID sudah selesai, yang pada awalnya anak-anak sekolah itu tidak memegang HP mungkin ya, bahkan di perkotaan ataupun di pedesaan, akhirnya sekarang tidak lepas. Sebelum COVID saja anak-anak sudah pegang HP, apalagi sekarang karena setelah COVID HP itu memang tidak terlepas gitu. Jadi ketika di HP ini kan banyak sekali informasi-informasi, sehingga anak ini bisa meniru apa yang ada di teknologi melalui HP itu. Mungkin kita juga bisa antisipasi orang tua bagaimana cara anaknya ini tidak sampai kecanduan gadget ya, karena kecanduan gadget juga sangat berbahaya sekali, baik terhadap sifat dari anak itu maupun dari emosi dia juga sangat istilahnya berpengaruh sekali gadget itu. Kemudian kebebasan ya, orang tua merasa memberikan kebebasan yang berlebih kepada anak itu juga, anak-anak juga itu salah satu faktornya juga, Pak. Mungkin begitu, Pak. Demikian, Pak. Iya. Baik, Kanca, telah kita dengar bahwa faktor dari perhatian orang tua ini juga sangat penting, tidak terlepas juga lingkungan yang sangat dominan. Baik, Pak, kita buka dulu WA yang sudah masuk nih diantaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Jaksa, Bu Jaksa. Saya salah satu pengajar di sekolah. Mau bertanya, kami telah membuat aturan dan mendisiplinkan siswa-siswi di sekolah agar siswa-siswi ini mentaati dan menjauhi kenakalan remaja. Nah, akan tetapi ada siswa-siswi yang melanggar aturan sekolah, aturan sekolah memberikan sanksi kepada siswa tersebut. Sanksinya, contohnya memberikan kelas, ya. Apakah kami membersihkan kelas atau WC, itu sanksinya. Apakah kami melanggar aturan akibat kami memberikan sanksi kepada siswa tersebut? Silakan, Pak Rian atau Ibu Siti. Iya. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu di sekolah ya, Pak ya. Iya, ini di sekolah. Iya. Jadi saya sangat bagus sekali, Pak, dalam arti seorang pendidik itu memberikan sanksi kepada muridnya yang melakukan pelanggaran disiplin di sekolah, apapun itu namanya. Artinya pendidik itu memberikan pelajaran ya, bahwa ketika dia melakukan sesuatu yang di luar norma atau kaidah yang ada di masyarakat atau di sekolah, artinya kan itu tidak boleh dilakukan oleh siswa itu sendiri ya. Dan pendidik mempunyai kewajiban dalam melakukan pendisiplinan ya terhadap murid tersebut. Namun perlu diingat, artinya mendidik itu dengan cara yang baik ya, Pak ya. Artinya tidak boleh nih kita mengatakan bahwa anak ini tidak boleh melakukan misalkan bullying atau melakukan secara verbal atau misalkan secara fisik ya, Pak ya, menendang misalkan, seperti itu kan tidak boleh. Kita memberikan pengertian kepada anak-anak itu ya kan. Tadi ditanyakan hukuman untuk membersihkan kelas ya, Pak ya. Kalau saya rasa itu tidak jadi permasalahannya, karena memang itu juga suatu mendidik anak bagaimana caranya bisa bertanggung jawab terhadap kebersihan di kelasnya. Dia melakukan itu karena dia melakukan kesalahan, dan memang walaupun itu saya rasa tidak menjadi masalah, Pak, untuk seperti itu.
Baik. Ya, demikian jawaban dari narasumber kami. Untuk Anda, maaf saya panggil Ibu atau Bapak karena ini sebagai pengajar di sekolah ya. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya. Halo Bu Jaksa dan Mas Pri, apa perbedaan bullying dan cyberbullying, dan contohnya seperti apa, serta pidananya bagaimana begitu. Silakan Ibu Siti barangkali. Iya. Terima kasih Mas Pri. Iya. Oke. Untuk Kanca Purbasora ya, para pendengar Purbasora. Iya. Mungkin di sini tadi ditanyakan adalah perbedaan bullying dengan cyberbullying, bahwa bullying itu secara langsung ya Pak ya, verbal, kemudian ada juga bullying sosial. Nah kalau bullying fisik, nah, verbal gimana? Dengan cara omongan, dengan cara kata-kata, nah, yang akhirnya mungkin akan menyakiti atau merugikan betul hati orang lain, perasaan orang lain. Kemudian secara sosial adalah menjelek-jelekan nama orang lain, ada mungkin kayak memfitnah lah seperti itu. Kemudian untuk bullying fisik ya itu kekerasan pastinya, dengan adanya kekerasan. Dan untuk cyberbullying sendiri itu tindakan yang tadi menyakiti, merugikan orang lain itu dengan adanya jejaring sosial, media sosial, dalam artian ada di pesan singkat atau di email atau di digital platform ya intinya. Nah itu mungkin perbedaannya, karena memang kalau bullying langsung, kalau cyberbullying adalah adanya di media sosial. Nah kalau bentuk-bentuk kekerasannya sebenarnya antara cyberbullying, kalau bedanya mungkin kayak verbal, bisa aja kalau verbal langsung ngomong, kalau cyberbullying di medsos, bikin status menjelek-jelekan seseorang atau bagaimana, terus kemudian dia atau di komen, nah, misalnya ada orang pasang status di Facebook atau di IG, di komen lah segala macam hal-hal yang mungkin akan menyakiti perasaan orang tersebut. Nah itu termasuk sih cyberbullying tadi. Sebenarnya untuk jenis-jenisnya hampir sama, tapi itu mungkin antara verbal sama yang sama verbal sama yang sosial tadi, yang menghina segala macam, itu di bullying juga sama, bentuk-bentuknya seperti itu. Nah yang jadi mungkin agak beda adalah di fisik. Nah karena perbedaannya kalau bullying langsung kan ketemu langsung, kalau ini kan tidak bertemu, begitu. Tapi yang harus diingat di sini bahwa kekerasan itu adalah bukan hanya kekerasan fisik, tapi kekerasan non fisik itu juga bisa masuk, ada tindak pidananya. Dan apalagi kalau ternyata anak itu sampai ada yang memang terganggu jiwanya, terganggu kesehatannya, dikarenakan akibat dari omongan atau dikarenakan akibat dari postingan dan segala macam, itu bisa dibuktikan dengan adanya dari psikiater yang mengatakan bahwa anak ini terganggu jiwaannya karena akibat dari bullying dan segala macamnya, itu bisa ada pidananya. Jadi kekerasan itu tidak hanya fisik, non fisik pun bisa dibuktikan di pengadilan seperti itu. Dan untuk tindak pidananya tadi kan, untuk tindak pidananya itu berbeda antara anak-anak, anak pelaku ya, anak pelaku dengan dewasa. Walaupun korbannya anak-anak, tapi pasalnya sama, tetapi penanganannya yang berbeda, gitu. Proses pidananya yang berbeda antara anak pelaku dengan dewasa. Dimana kalau anak pelaku tergantung dari ancaman hukuman, ketika ancaman hukuman 7 tahun di bawah, maka dan tidak residivis, maka dia adanya diversi. Nah anak bisa diversi terlebih dahulu, ada kesepakatan dan segala macam. Nah ketika diversi tidak bisa dilakukan dan tidak sepakat, maka naik ke persidangan, dan itu pun sidangnya sidang anak yang dilakukan oleh satu orang hakim, gitu. Jadi tidak 3. Kalau biasanya kan kalau persidangan kita 3 ya. Terus kemudian kalau sidang anak itu untuk anak pelaku itu hakimnya 1, tunggal, hakim tunggal. Terus kemudian kita juga tidak memakai baju kebesaran, tidak melepaskan hal seperti ini, dalam artian tidak pakai, biasanya kan kalau sidang pakai toga Pak. Betul. Ya, kalau sidang anak tidak memakai toga, gitu. Jadi hakimnya juga tidak pakai toga, kita juga tidak pakai toga, pengacara juga tidak pakai toga. Jadi lebih ramah anak, karena kita juga berpikir bahwa anak pelaku juga ibaratnya dia masih anak-anak yang punya kisah yang panjang untuk nantinya yang mungkin bisa diselamatkan. Di situ yang sebenarnya intinya dalam artian bahwa
kita juga tidak mau anak langsung dijebloskan ke penjara seperti itu kan, karena memang kasihan juga walaupun sekarang udah ada namanya lapas anak ya, berbeda dengan lapas dewasa, dipisahkan gitu. Nah jadinya tindakan-tindakan itu ada namanya, kalau untuk anak di bawah umur 12 tahun itu ada namanya tindakan. Jadi bukan pidana tapi tindakan. Tindakan itu seperti dikembalikan kepada orang tuanya. Itu untuk 12 tahun ke bawah Pak. Jadi untuk anak SD ya, itu bisa dikembalikan kepada orang tuanya. Tapi untuk anak yang di atas itu, dia ada pidananya, tapi pidananya yang terakhir itu adalah pidana penjara. Itu terakhir sekali. Apa yang lainnya, apa yang di atasnya, yaitu tadi adanya pidana dalam lembaga, pidana di luar lembaga. Jadi pidananya seperti apa? Pidana dalam lembaga itu misalnya dalam LPKS, lembaga masyarakat kejahatan sosial anak. Jadi bagi anak itu di LPKS, kemudian anak itu jadi tidak seperti terpenjara, anak itu belajar di situ. Jadi dibina di situ, pembinaan dalam lembaga, pembinaan di luar lembaga, sehingga hukumannya bagi anak itu belajar. Sebenarnya itu. Jadi perbedaan antara anak pelaku dengan pelaku dewasa itu ada perbedaannya di situ. Jadi pidana penjara itu benar-benar hal terakhir yang kita lakukan, karena kecuali ya mungkin yang kayak lebih kejam, pembunuhan dan segala macam ya, ada juga anak juga. Nah itu nanti tergantung bagaimana di persidangan dan apa sih penyebab atau apa yang akibatnya seperti apa, itu dipertimbangkan semua, sehingga kita memilih anak ini sebaiknya kemana. Kalau anak masih bisa sekolah, anak masih bisa diselamatkan, kita sekolahkan. Kalau misalnya anak nggak bisa nih, karena memang perbuatannya memang agak ini, pidana penjara. Tapi lapas anak tuh sangat ramah, Mas Pri. Jadi lapas anak yang ada di Bandung itu sangat ramah anak, karena di sana itu memang sama dengan lapas, tapi di sana ada sekolah di dalamnya. Jadi anak masih bisa bersekolah, perintah segala macam. Jadi betul-betul ramah anak. Ya, begitu mungkin ya jawabannya. Baik, terima kasih Bu. Kemudian terima kasih tadi penanya, mudah-mudahan mengerti dan paham dengan jawaban dari narasumber kami. Yang berikutnya Bu ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Abdullah dari Singaparna bertanya, mengapa kenakalan remaja dan bullying terkadang diawali dari sekolah dan kampus, seperti mereka mengenal dan mengkonsumsi obat-obat terlarang. Nah, dimulai dari sekolah, bahkan kampus kita sering terjadi tawuran antar sekolah atau kampus. Nah, kenapa kok bisa lepas kontrol lepas kontrol, dan bagaimana peran negara, apa yang dilakukannya, begitu ya. Siapa Pak Adrian? Oh ya, siap. Yang akan menjawab, Pak Abdullah di Singaparna. Terima kasih Mas Pri. Terima kasih pertanyaannya untuk Pak Abdullah ya, di Singaparna. Tadi pertanyaannya mengapa kenakalan remaja atau bullying itu terjadi di awalnya dari sekolah ya. Mungkin tadi seperti yang sudah saya katakan tadi, memang anak itu memang awal mulanya di sekolah ya. Betul. Pagi masuk sekolah, kemudian hampir seharian itu berada di sekolah. Nah, ketika sosialisasi di sekolah itu, pergaulan di sekolah itu, ya mungkin dalam pembelajaran mereka mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik ya. Namun kemudian diawali ketika memang anak itu sudah keluar dari kampus atau lingkungan sekolah. Baik mereka tawuran misalkan, pertemuan tawuran itu tadi contohnya ya, mereka ketemu pas di luar jam sekolah, di jalan mereka ketemu. Awalnya mungkin saling ejek Pak, seperti itu, saling ejek, mengejek ya kan. Terus ada kemudian mungkin ada salah satu orang yang mungkin mempunyai masalah dengan anak sekolah lain. Saya rasa mungkin jadi memang
kontrol dari orang tua dan sekolah mewajibkan anak itu harus segera pulang ke sekolah, Pak. Ya kan? Ketika anak itu segera pulang sekolah, saya rasa kekhawatiran kita terhadap anak-anak ya, kita mengantisipasi. Itu tidak akan terjadi, Pak. Dan kita juga membatasi bahwa anak-anak ini kita mewarning anak-anak jangan sampai mereka ikut-ikutan diajak oleh rekan-rekan satu kelasnya atau rekan-rekan tingkat atasnya ya kan, untuk istilahnya mereka kan saling kayak solider ya Pak ya. Kalau solider itu bahasa Sunda atau bahasa Indonesia ya. Kayak ayo diajak, mereka kayaknya wah masa nggak mau nih, nggak solider nih kan gitu Pak. Nah itulah Pak, harus dihilangkan seperti itu. Kita tanamkan pada anak-anak, ditegaskan oleh orang tua dan guru agar tidak boleh diajak oleh orang lain atau teman-teman sekolahnya untuk tawuran ya kan, sehingga anak dididik secara keras. Dalam arti keras itu memang tidak diperbolehkan nih. Kalian harus belajar. Apa tugas tanggung jawab kalian sebagai pelajar harus ditaati, sehingga nanti punishment ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap aturan di sekolah, mereka menyadarinya, sehingga kalau mereka sudah paham ada punishment, nah, nanti misalkan hal yang buruk misalkan tidak naik kelas atau apa kan gitu, itu kan berakibat fatal Pak. Karena apa? Kenakalan remaja contohnya tawuran itu kan nanti larinya ke yang sudah kan penganiayaan Pak ya, jadi ke pasal 170 pengeroyokan seperti itu ya Pak, pelemparan batu dan lain-lain. Saya rasa memang anak harus diawasi dan anak itu harus menyadari bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Mungkin demikian Pak. Mudah-mudahan kedepannya di Kabupaten Singaparna ini kenakalan remaja bisa berkurang Pak ya, atau bahkan tidak ada kenakalan remaja. Kalau nakal sedikit wajar mungkin ya Pak ya, istilahnya hanya main saja biasa itu Pak ya. Demikian Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak Rian. Pak Abdullah di Singaparna, mudah-mudahan jelas dengan jawaban dari narasumber kami. Tapi sayang nih waktunya nih sudah jam 2. Kita punya durasi waktu 1 jam dan segera berakhir. Namun sebelum kita akhiri, ya kita ingin mendengar closing statement dari masing-masing narasumber, dari Bapak Rian dan juga Ibu Siti. Silakan closing statement. Baik, terima kasih Mas Pri, para pendengar Kanca Purbasora. Terima kasih atas pendengar sudah berinteraksi dengan kami terkait kenakalan remaja. Jadi closing statement kami adalah yang pertama adalah untuk mencegah dari orang tua itu kita harus membangun hubungan yang baik Pak ya dengan anak, sehingga kita selalu melakukan supporting terhadap anak, melakukan kegiatan yang baik positif, dan tetapkan aturan dan batasan pada anak, apa yang boleh dan tidak diperbolehkan, dan kita selalu harus mengajarkan anak bagaimana cara berperilaku yang baik, kemudian tingkatkan pemahaman tentang perkembangan remaja kepada anak-anak, dan kita harus selalu mengontrol di mana anak kita berada. Kemudian untuk remaja, untuk anak-anak sekolah harus menanamkan bahwa harus mentaati dan bersikap patuh kepada aturan yang berlaku, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian selalu harus menolak setiap ajakan untuk melakukan perbuatan yang tidak termasuk kategori yang tidak boleh, itu tidak boleh. Kemudian tanamkan dalam diri masing-masing agar selalu fokus untuk belajar dan selalu ingat mempertebal iman kita masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Demikian Pak. Terima kasih. Dan berikutnya Ibu Siti, closing statement tema ini. Ya, terima kasih Mas Pri. Mungkin closing statement saya kepada anak-anakku lah intinya, khususnya bagi anak-anak, bahwa selama ini yang terjadi, fenomena yang terjadi ini mungkin dilihat dari penyebab dan segala macam yang saya rasakan dan saya lihat bahwa kurangnya interaktif, kurangnya interaksi antara anak-anak sama orang tua. Oleh karena itu kepada anak-anak aku sekalian dimanapun berada, cobalah untuk berbicara dari hati ke hati dengan orang tua, apapun yang terjadi. Jangan bercerita dengan orang yang salah.
teman belum tentu sama seperti apa yang kita pikirkan. Iya. Teman belum tentu teman, tapi keluarga lah tempat kalian kembali, tempat kalian berkeluh kesah, bercerita dan segala macam. Dan ini mungkin saya harapkan bisa mengurangi atau mencegah hal-hal yang di luar dugaan dari para orang tua. Karena ketika bercerita dengan orang tua, anak saya nggak begini, anak saya tidak begini, tapi ternyata anak merasakan hal yang berbeda. Untuk itu kepada anak-anak, bukalah diri kepada keluarga, karena tidak ada tempat lain untuk kalian kembali, hanya keluarga. Itu mungkin Pak closing statement saya. Baik. Terima kasih Mas Budi. Sama-sama. Ya baik, Kanca Perbasara, demikian tadi dialog interaktif Jaksa Menyapa di Perbasara FM dengan narasumber yakni Bapak Hadrian Suharyono SH. Beliau adalah Kepala Seksi Intelijen, bersama Ibu Siti Halimatun SH MH. Beliau adalah jaksa fungsional dengan tema pencegahan kenakalan remaja dan bullying di Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Pri, terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.